Oke bosku, tidak tepat servisan blender Philips. Katanya tidak mau menyala dan putarannya keras sekali. Ini lengket keras. Kita tes. Coba colokkan ya. Nah ini kan harus digeser. Blender Philips ini bisa menyala kalau gelasnya diletakkan. Jadi dia harus ada semacam saklar di sini. Jadi ketika gelasnya digeser ke kanan diputar, dia akan menekan saklar ini. Nah, dicek memang tidak ada putaran walaupun dimasukkan gelasnya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita buka dulu baut-bautnya. Oke, kita letakkan. Kemudian kita akan melepas dinamonya ini. Caranya, kebetulan ini agak keras jadi gampang saja. Sini kan ada semacam baut yang lengket ke sini, ke bagian geriginya ini. Jadi kita bisa tahan di sini dulu, tahan pakai obeng minus sambil memutar ini searah jarum jam. Jadi berputar begini. Kalau kalau menyala kan dia putarnya begini. Jadi membuka ininya putar ke searah jarum jam dengan sambil menahan dinamo yang ada di ujung dinamo ini sini. Tapi karena lagi sedang keras jadi gampang saja diputar. Keras sekali jadi tidak perlu ditahan juga, atau kita tahan sedikit supaya tahu caranya. Ditahan di sini dan diputar searah jarum jam. Nah, ini kita lepaskan dulu. Putar, sudah berputar ya. Nah, kita buka seperti ini hingga terlepas. Ingat diputar searah jarum jam. Nah, dia punya baru itu sudah jatuh. Dan dinamonya bisa diangkat. Untuk membuka kabel-kabelnya bisa dengan mencabut ini, tapi lebih baik saya buka bodinya saja ini supaya tidak repot nanti menyambung kabel-kabelnya, karena ini saya lihat sudah diikat kuat pakai skun yang tidak bisa dilepas. Baik gitu. Oke, tinggal dilepas begini saja. Oke, direnggangkan dan kita buka ini. Nah, ini dia tadi tempat itunya, tatakan gelasnya. Oke, sudah begini, tinggal kita eksekusi. Kita cuci dulu pakai minyak bensin ataupun minyak tanah supaya dia tidak keras seperti ini, keras sekali. Nah, ini dari saklar yang saya bilang tadi. Ketika gelasnya dimasukkan dan diputar ke kanan, dia akan menggeser ini sehingga dia bisa menyala karena menyambungkan salah satu kabel dari stop kontaknya. Jangan lupa memasangnya nanti di sebelah sini. Oke, kita eksekusi dulu. Ya, setelah saya perhatikan ini keras sekali. Katanya memang waktu dia tidak dipakai lagi, tanda-tandanya sangat susah berputar. Jadi dibiarkan berapa lama hingga tidak dipakai. Saya coba menggunakan minyak dulu, minyak tanah dicampur minyak goreng ya, atau ada cairan anti karat lebih bagus lagi. Ini modal seadanya jadi pakai ini saja. Kalau memang tidak ada perubahan baru kita buka. Kita geser-geser dulu
atau kita rendam pakai minyak tanah, tunggu beberapa menit. Saya akan merendam pakai minyak tanah untuk menghilangkan karat-karatnya yang lengket yang bisa bikin keras, seperti kasus pada blender Miyako yang bisa dilihat di deskripsi di atas. Kasusnya juga karat, tapi ini tidak terlalu karat saya lihat. Kita coba nanti kalau memang tidak ada perubahan baru kita buka. Oke bosku, setelah sekian jam ternyata tidak ada pengaruh, putaran tetap keras. Terpaksa kita harus membukanya. Buka baut 2 buah sebelah kiri dan kanan ini untuk memastikan apa yang terjadi di bagian rotor atau putaran yang ada di tengah itu. Jangan sampai ada sesuatu yang menempel yang bikin rotornya tidak berputar. Setelah buka bautnya, kita cungkil seperti ini. Memang agak lengket juga. Coba saya tarik. Oke, sudah terlepas ya bagian bawah. Ini memang agak keras, sepertinya ada lengket sesuatu di sini atau pelumasnya kurang. Kita dorong ke atau tarik ke belakang. Oh, yang bagian atas belum. Kita tarik lagi bagian atas. Oke. Kita tarik rotornya. Kita lepaskan rotornya. Kita pukul sedikit. Memang agak lengket, keras sekali. Dan ternyata lihat, banyak plastik yang terbakar dan lengket sampai mengikis rotornya ini. Mungkin ada plastik yang panas terbakar dan masuk ke celah-celahnya, sehingga dibiarkan kering mendingin, akhirnya rotornya tidak bisa berputar lagi dan dianggap sudah rusak. Nah, makanya tadi kita bikin minyak tidak bisa ada perubahan karena yang bikin lengket ternyata bukan karat tapi plastik yang sudah meleleh. Kita kikis-kikis sampai semua kotoran penghalang itu jadi hilang dan licin ya. Nanti kita tambahi pelumas karena betul-betul berat tadi, karena sudah sempit dibuat oleh plastik yang terbakar dan menutupi celah-celah di rotornya, makanya tidak bisa berputar. Intinya bukan karena karat. Kita gigis sampai bersih dan sesekali kita bersihkan pakai minyak. Lalu kita bikin pelumas. Kita kikis-kikis dulu. Setelah itu kita lap, ini dia hasilnya, dan nanti kita lapisi minyak gemuk atau pelumas. Kemudian di bagian statornya ini yang tidak bergerak, kita bersihkan juga, siapa tahu ada kotoran yang menempel. Dan setelah itu kita biarkan kering, karena tadi ada minyak-minyak ya, biarkan menguap sampai kering. Jangan dipasang dulu sebelum minyaknya kering betul-betul ya. Dan setelah kering kita akan pasang kembali. Tapi carbon brushnya kita lepas dulu karena ada carbon brush, nanti susah memasukkannya. Kita lepas dulu carbon brushnya dengan cara tekan saja baru tarik kabel ini. Tekan pakai obeng di sini. Setelah itu tarik kabelnya sampai pengaitnya itu terlepas. Oke. Kita tarik dulu ini, nanti kita pasang kembali carbon brush untuk rotornya. Kita masukkan dulu rotornya. Setelah kita lemasi dulu ya, kita lemasi pakai minyak gemuk atau oli. Kalau tidak ada gemuk, oli saja. Ini belum licin, jadi
harus dikasih pelumas supaya licin agar tidak terlalu panas kalau pada saat berputar. Ya di sini saya bikin oli tidak ada minyak gemuk, kalau ada minyak gemuk lebih bagus lagi. Di bagian statornya juga kasih pelumas sedikit saja. Kemudian masukkan rotornya seperti ini dan masukkan penutupnya seperti semula. Pastikan sudah lancar ya. Lancar, pasang penutupnya dan terbalik bagian bawah dan bagian atas. Terakhir masukkan karbon bursnya dengan mendorongnya pernya ke dalam. Kemudian masukkan, selipkan kabelnya yang ini yang ada besi-besinya. Didorong ke dalam dulu sampai masuk, baru kabel karbon bursnya diselipkan di lubang-lubang celahnya. Kemudian kabel-kabel ini supaya tidak semeraut diikat pakai kabel T supaya terjepit dan aman di sini. Kalau bisa solasi pakai solasi anti bakar dulu, baru dirapikan dengan kabel T. Oke, kalau sudah aman, cek kembali putarannya apakah tidak ada penghalang lagi. Kalau sudah rapi, baru kita tes terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke bodinya. Oke, sebelum kita pasang ke bodinya, sudah lancar ya. Sudah lancar putarannya. Kita tes dulu apakah sudah menyala atau belum. Kita arahkan salah satu knopnya kemana saja, baru kita cok. Dan jangan lupa saklar untuk menyalakannya ada di sini. Ini hati-hati, ini tegangan tinggi, kita pakai ini saja. Kita cabut dulu nih supaya lebih jelas. Kita pasangkan di sini. Nah, itu dia. Coba ke nomor 3, cok, lalu kita tekan saklarnya. Oke, sudah berputar guys. Oke bosku, sudah jadi. Tinggal kita pasang. Cabut dulu coknya. Kita pasang kembali. Ini kita cabut ini dulu. Coba copot semua. Aduh, kita cabut ini saja. Tadi prosesnya, tadi ini bisa dicabut ya. Sorry, tidak tahu tadi. Ternyata ini bisa dicabut untuk mempermudah tadi mencucinya. Sebaiknya intinya kita cabut tadi. Baru kali ini saya tahu bisa dicabut ini. Oke, kita tempatkan lagi di tempat semula. Ternyata cuma di tekan saja dia bisa lengket. Nah nih, ada semacam handle pengaitnya. Oke. Baru kita masukkan dinamonya ini ke atas yang ada lubang tempat dratnya sini ke bagian atas. Ini masukkan ke bagian yang ada lubang-lubangnya tuh, seperti ini. Oke, setelah itu jangan lupa saklarnya tadi posisinya sebelah, kita lihat tutupnya ini. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan ini
dia seperti ini posisinya. Di sini. Nah, ini dia ada saklarnya di sini. Jangan lupa dikaitkan di sini. Dia masuk ke lubang ini. Supaya dia pas naik turun, dia didorong dari atas akan tertekan dan menyala. Bikin di sini ya. Oke, sudah masuk. Kita baut dulu. Pastikan saklarnya berfungsi ini. Baru putar searah jarum jam. Maaf, berlawanan arah jarum jam. Sini. Sambil ditahan di bagian belakang. Tahan. Wih. Sudah berlawanan arah jarum jam. Putar sampai kencang. Baru masukkan tutupnya ini. Oke. 4, 3, 2, 1, 0. Kita tes. Kita coba ke nomor 1. Ingat saklarnya ada di sini. Coba ketika gelas dimasukkan, putar ke kanan, dia akan menggeser ini. Coba geser pakai ini. Oke, sudah jadi bos. Mantap. Kita coba lagi. Putar. Mantap. Oke, demikian bos perbaikan blender Philips. Tidak bisa menyala karena putarannya keras, ada bahan-bahan atau sesuatu yang lengket di dinamonya. Ini blender bagus, merek Philips. Sayang kalau tidak diperbaiki, dan kalau diperbaiki juga kita masih untung. Jadi kalau Anda punya ini, lebih baik perbaiki, jangan dibuang, karena kualitas dinamonya beda dengan merek lain. Adalah Philips asli ya, dengan 5 kecepatan. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Dulmu Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.